Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 351 sampai bab 355. Di channel novel Donghua. Bab 351, tidak sengaja bertemu dengan wilayah serigala yang takut. Binatang mimpi guntur malam, tahap ke-7 tahap ke-10. Penilaian Lusanli sangat kuat, ia dapat dengan cepat mengenali hewan peliharaan jiwa yang ditunggangi Cumu. Kekuatan Gale Colt milik Lusanli berada satu tingkat lebih tinggi dari Night Thunder Dream Beast. Bahkan saat memasuki wilayah Soul Pet yang berbahaya, Lusanli tampak memiliki keunggulan, sementara Night Thunder Dream Beast dapat dihalangi oleh Soul Pet lainnya. Jadi, Lusanli mengira orang yang memasuki wilayah hewan peliharaan jiwa ini hanya mencari kematiannya sendiri. Kecepatannya terus meningkat. Gale Colt milik Lusanli perlahan-lahan hanya berjarak 200 meter dari Cumu. Jarak seperti itu hanya membutuhkan beberapa detik untuk jajaran Komandan Iblis. Dan, selama Night Thunder Dream Beast ini menahan serangan dan berhenti sejenak, Lusanli pasti akan menyusul. Hau-hau, raungan yang menghentikan jantung terdengar dari samping. Cumu jelas merasakan bahwa ada organisme kuat yang bersembunyi di kegelapan. Hewan peliharaan jiwa ini akan benar-benar menunjukkan permusuhan mereka ketika wilayah mereka diganggu. Beberapa yang lebih cepat bahkan akan mulai mengejar Night Thunder Dream Beast saat ia berlari. Soul Pet biasa tidak dapat benar-benar mengejar Night Thunder Dream Beast. Setelah mengejar beberapa saat dan menyadari bahwa Night Thunder Dream Beast hanya melewati wilayah mereka, Soul Pet tidak lagi mengejar. Kecepatan Gale Colt milik Lusanli bahkan lebih cepat dari Night Thunder Dream Beast milik Cumu. Mengandalkan aura iblis dan angin yang kuat dari Gale Colt, Soul Pet yang lebih lemah bahkan tidak berani menghentikan Lusanli sedikitpun. Perlahan-lahan, jaraknya diperpendek menjadi 150 meter. Lusanli sekarang dapat mengetahui bahwa orang yang mengendarai Night Thunder Dream Beast adalah anggota generasi muda dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi mengejek diri sendiri. Bahkan Lusanli tidak menyangka bahwa itu adalah generasi muda yang sembrono yang merusak rencana baiknya. Pasir angin yang tajam berhembus ke wajahnya bersama dengan aura binatang buas. Cumu tahu bahwa berlari di dataran ini sangat berbahaya, tetapi Lusanli seperti ular yang berbahaya. Begitu mulai mengejar, ia tidak dapat dikalahkan tanpa menggunakan kekuatan penuh. Dan dengan jarak yang terus-menerus mendekat, Cumu perlahan merasakan niat membunuh yang dingin dari Lusanli. Hau-hau-hau. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari samping. Getaran ini seperti berada tepat di samping telinga seseorang, membuat jantung Cumu berdebar kencang. Sepasang mata hijau tua muncul dalam kegelapan. Mengikuti dari dekat, kedua matanya dengan cepat mendekat dan aroma binatang berdarah menyerang seperti gelombang angin dan badai, menyebabkan Cumu dan Night Thunder Dream Beast berdebar-debar. Binatang mahkota pedang tahap ke-10. Ingatan jiwa Cumu terkunci pada organisme bermata hijau ini di dalam kegelapan. Bloodhound Beast adalah hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas atas. Pada tahap ke-10, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari serigala penakut yang pernah ditemui Cumu sebelumnya. Jika dihentikan olehnya, Cumu pasti akan lebih buruk. Bloodhound Beast tahap ke-10 bagaikan pedang tajam berlumuran darah saat melesat ke arah Night Thunder Dream Beast. Night Thunder Dream Beast dengan cepat mengeluarkan kecepatan ekstrim untuk melewati celah di antara cakar Bloodhound Beast, sangat dekat. Lusanli hanya berjarak 100 meter dari Cumu. Dia bisa melihat Cumu diserang oleh serangan Bloodhound Beast tahap ke-10. Untuk mencegah dirinya diserang juga, dia secara khusus membuat jalur melengkung untuk menghindari Gale Colt-nya mengganggu Bloodhound Beast tahap ke-10. Lusanli berlari kira-kira 100 meter ke arah kiri karena dia merasa bahwa binatang mimpi guntur malam milik Cumu akan condong ke arah kiri begitu menghindari binatang mahkota pedang fase ke-10. Namun, tebakan Lusanli salah. Night Thunder Dream Beast milik Cumu awalnya akan lebih aman dan lancar menghindar ke kiri, namun tiba-tiba berbelok tajam ke kanan. Lusanli sedikit mengernyitkan alisnya dan, setelah menghindari Bloodhound Beast, dia kembali mengubah arahnya untuk mengejar Cumu.
Blade Crown Beast hanya memiliki kecepatan yang luar biasa dan tidak dapat berlari dalam jangka waktu lama seperti Gale Colt dan Night Thunder Dream Beast. Sehingga ia dengan cepat tertinggal di belakang. Namun, seluruh wilayah ini memiliki sekelompok besar hewan peliharaan jiwa yang kuat. Setelah kehabisan wilayah Blade Crown Beast tahap ke-10, Night Thunder Dream Beast milik Chumu berlari ke wilayah Terror Wolf tahap ke-10 lainnya. Kemampuan mimpi malam milik binatang mimpi guntur malam tidak dapat sepenuhnya menghindari persepsi hewan peliharaan jiwa komandan fase ke-10 dan masih diperhatikan oleh serigala teror fase ke-10 dan diserang. Lu Sanli pun tidak ingin mengganggu larinya, maka ia kembali membuat busur, namun kali ini, Chumu juga berbelok tajam, menyebabkan busur Lu Sanli semakin menjauh dari Chumu sekali lagi. Sengaja menipuku dengan hewan peliharaan jiwa liar, anak yang sangat berani. Lu Sanli segera menyadari bahwa pemuda di depannya sengaja mempermainkanku melalui pertemuan liar untuk menjaga jarak. Setelah Lu Sanli menyadari hal ini, dia sengaja berhenti berkeliling ke arah hewan peliharaan jiwa yang kejam, dan malah langsung berlari melewati hewan peliharaan jiwa yang melesat keluar. Dengan niat sepenuhnya untuk bersaing dengan Chumu dalam kemampuan menunggangi hewan peliharaan jiwa tipe kecepatan liar. Sekali lagi, jaraknya ditarik kembali menjadi 150 meter. Kendali Lu Sanli atas Gale Colt-nya luar biasa, melesat melewati wilayah Soul Pet seperti air yang mengalir. Jelas, dia tidak hanya memiliki kesadaran yang gesit, dia juga tahu banyak tentang semua jenis Soul Pet liar, mampu bereaksi sesuai dengan keadaan yang berbahaya. Kalau tidak salah, di depan ada kawanan serigala. Lu Sanli mengangkat sudut mulutnya. Ini bukan pertama kalinya Lu Sanli datang ke tanah terlantar kuno, dan dalam ingatannya, sekitar 1000 meter di depan adalah wilayah klan serigala teror. Jika dia masuk, dia pasti akan dikejar oleh sekelompok besar serigala teror, jadi bahkan Lu Sanli tidak berani melangkah masuk. Tidak ada tempat untuk lari. Lu Sanli tahu bahwa lawannya harus berhenti tepat sebelum memasuki wilayah serigala teror atau dia akan menjadi makanan serigala. Lu Sanli sudah mulai membaca mantra. Saat lawan berhenti, dia akan memanggil hewan peliharaan jiwa utamanya dan bertarung hebat dengan orang yang berani menghancurkan rencananya. Bayangan hitam itu saling mengejar di atas pasir yang menari-nari. Pandangan Lu Sanli tertuju pada bulu putih di belakang Night Thunder Dream Beast, bersiap untuk menghentikannya. Namun, Lu Sanli menyadari bahwa binatang mimpi petir malam tahap ke-7 dan ke-9 sama sekali tidak berniat berhenti, malah berlari menyerbu kawanan serigala teror yang penuh maut. Lebih baik dia menghadapi peluang hidup yang sangat kecil daripada melawanku. Atau apakah dia benar-benar yakin bisa keluar dari zona kematian? Lu Sanli memberitahu Gale Colt-nya untuk berhenti tiba-tiba sesaat sebelum dia memasuki wilayah Terror Wolf. Hanya memperhatikan Night Thunder Dream Beast yang melesat masuk dan menunjukkan keterkejutan. Memasuki wilayah serigala teror berarti kematian yang pasti, jadi Lu Sanli tidak akan masuk secara gegabah. Bukan karena Lu Sanli tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri, melainkan karena dia masih memiliki 3 orang bawahan di belakangnya. Jika ketiga orang ini memasuki wilayah Terror Wolf, mereka pasti tidak akan kembali. Dengan semakin dekatnya pertempuran alam, Lu Sanli tentu tidak ingin terjadi kecelakaan apapun. Menyaksikan Night Thunder Dream Beast yang memasuki wilayah Terror Wolf dengan berani, raut wajahnya perlahan berubah. Saat Night Thunder Dream Beast kabur, Lu Sanli menyesal tidak mengejarnya, karena ia menyadari bahwa jika orang itu bisa pergi dengan selamat setelah membuat marah begitu banyak Soul Pet tipe angin, maka ia pasti punya sesuatu yang luar biasa saat melewati wilayah Soul Pet liar. Karena ia masuk dengan percaya diri, itu juga menegaskan kekuatannya. Pakar faksi mana dia? Aliansi Jiwa, Istana Hewan Peliharaan Jiwa, Istana Jiwa, atau pakar independen di luar semua faksi. Lu Sanli yakin kekuatan mereka tidak sesederhana yang terlihat. Lu Sanli mengumpulkan banyak informasi mengenai lawan-lawan di Battle of the Realm, tetapi tidak peduli bagaimana dia berpikir. Dia tidak dapat memikirkan seorang ahli generasi muda tingkat kedua yang menunggangi Night Thunder Dream Beast. Bos Lu. 3 anggota istana mimpi buruk lainnya tiba tak lama kemudian. Mereka semua menatap Lu Sanli dengan penuh tanya saat ia berjalan sendirian di tepi wilayah serigala teror. Bos Lu, apakah orang itu berlari masuk?
Pelatih hewan peliharaan berjiwa tanda lahir itu menatap dalam-dalam ke wilayah serigala teror dan bertanya dengan tenang. Ketiga orang ini secara bersamaan mensubscribe channel novel Donghua dan berlatih dengan Lu Sanli di dalam tanah terlantar kuno. Sehingga mereka juga mengetahui wilayah serigala teror yang mengerikan di depan. Lu Sanli mengangguk dan bertanya, ahlinya generasi muda berusia 20 hingga 25 tahun yang mengendarai Night Thunder Dream Beast. Adakah di antara kalian yang bisa memikirkan seseorang? Ini, dari ekspresi ketiga orang itu, terlihat bahwa mereka juga tidak bisa memikirkan siapapun. Soul Pet Palace dan Jie menunggangi Dream Beast, tapi aku tidak yakin jenis apa itu. Kata Feng Hai yang tinggi. Dan Jie, kurasa aku pernah mendengarnya. Dengan pengingat Feng Hai, Lu Sanli teringat bahwa istana hewan peliharaan jiwa memang memiliki Dang Jie yang cocok dengan pria yang dikejarnya. Tentu saja, Lu Sanli tidak bisa sepenuhnya yakin. Dengan hanya satu petunjuk, dia harus memverifikasinya pada kesempatan berikutnya. Lalu, apakah dia benar-benar masuk? Tanya Feng Hai. Lu Sanli mengangguk. Orang ini sangat berani dan juga sangat sabar. Dia akan menjadi lawan yang tangguh. Dari apa yang kulihat, mungkin dia tahu dia tidak bisa mengalahkan kita, jadi dia hanya ingin mendapatkan keberuntungan di dalam Firewolf Territory. Kata pelatih hewan peliharaan berjiwa tanda lahir itu. Awalnya aku juga berpikir begitu, tetapi setelah berpikir lebih jauh, kupikir orang ini sangat logis. Dari bersembunyi dan menghancurkan perburuan kami sebelum orang bisa melihatnya. Jadi, kupikir dia pasti lebih percaya diri untuk melarikan diri dari wilayah teror Wolf. Lu Sanli menganalisis. Lu Sanli selalu berpikir bahwa Cumu telah merencanakan semua ini dengan cermat. Dan, ahli generasi muda yang mampu menghancurkan perburuannya sangat langka, jadi Lu Sanli sangat mementingkan Cumu. Ada orang lain yang dapat mengancam hadiah terakhirnya di tingkat kedua. Namun, Lu Sanli tidak menyangka bahwa seluruh kejadian ini adalah sebuah kebetulan besar. Jika memungkinkan, Cumu tidak akan pernah ingin menciptakan musuh sebelum dia cukup kuat. Dan jika Cumu tahu dia akan berlari cepat menuju teror Wolf Wastelen yang membuat darah semua orang membeku. Cumu pasti akan berhenti terlebih dahulu dan melawan Lu Sanli dan mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Bab 352. Hanya pertarungan yang akan menghasilkan kelangsungan hidup. Wilayah teror Wolf yang liar merupakan salah satu bagian paling berbahaya di Ancient Wastelen. Biasanya, tidak ada pelatih hewan peliharaan yang berani melangkah ke wilayah ini, dan dari mereka yang melakukannya, tidak banyak yang benar-benar bisa keluar. Ini adalah gurun yang penuh dengan mayat, dengan tulang-tulang yang berserakan di sekitar gurun. Satu-satunya yang berani tinggal di sini adalah cacing pasir yang biasa-biasa saja dan pemakan bangkai yang lapar seperti burung nasar. Berjalan di tanah yang penuh darah dan tulang ini sudah memberi seseorang perasaan yang tidak nyata bahwa darahnya menjadi dingin. Dan selama seseorang menemukan banyak mata mematikan menyala di dekatnya, itu berarti bahwa seseorang benar-benar terperangkap dan akan segera menjadi bagian dari tulang-tulang yang berserakan di tanah. Mosie, 5 rubah neraka. Beng, ben, beng. 45 ekor panjang terentang, dan terikat erat di sekitar tubuh Firewolf tingkat tinggi fase ke-8. Seketika, suara tulang patah terdengar saat urat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya terputus oleh penyempitan Mosie. Au, serigala teror tingkat tinggi tahap ke-8 segera mengeluarkan lolongan kesakitan. Begitu 45 ekor Mosie menghilang, ia jatuh lemas ke tanah. Meskipun tidak mati, ia telah benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya dan tidak akan dapat pulih. Mosie, pergi bantu Ye, kata Cumu dengan cemas. 100 meter jauhnya, Knight, yang penuh luka, bergerak cepat. Teknik iblisnya menyibukkan teror Wolf tahap awal fase ke-9. Kekuatan bertarung teror Wolf tahap awal fase ke-9 ini tidak sekuat yang dihadapi Cumu sebelumnya, tetapi dengan sedikit kesalahan, Knight masih bisa mati. Knight hanya berhadapan dengan teror Wolf tahap awal fase ke-9 selama sekitar 1 menit, dan terutama dengan cara menghindar. Namun ia telah menderita beberapa luka berukuran sedang yang perlahan-lahan memengaruhi kecepatannya. Jika Knight berada di fase ke-8, dengan kemampuan mengikat tipe iblisnya, ia tidak akan kesulitan menghadapi teror Wolf fase ke-9. Namun,
perbedaan tahap dan fase menyebabkan Knight tidak dapat menggunakan tekniknya secara efektif. Mo Xie mengeluarkan suara rubah yang memprovokasi, sama seperti ia sedang membuat marah teror Wolf tahap awal fase ke-9. Serigala teror tahap awal tahap ke-9 dengan cepat merasakan aura agresif Mo Xie dan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Xie, menyerah pada binatang mimpi guntur malam. Di sisi Mo Xie di medan perang, ada 4 mayat serigala teror tingkat tinggi fase ke-8. Yang baru saja dibunuh Mo Xie adalah yang keempat. Keempat serigala ini adalah bawahan serigala teror fase ke-9. Sekarang setelah semua bawahannya terbunuh, serigala teror ini menjadi sangat marah, matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Transformasi Berserk Haus Darah. Kemarahan serigala teror ini telah sepenuhnya membangkitkan rasa haus darah di hatinya, dan karenanya kekuatan bertarungnya meningkat. Efek dari transformasi Berserk Haus Darah mungkin dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya sekitar 20–30%. Pangkat Raja tahap rendah fase ke-8 hampir sama dengan serigala teror tahap rendah fase ke-9, jadi jika dinaikkan 20–30%, maka akan memperoleh keuntungan. Mo Xie, kau bisa mengatasinya. Cumu tidak berencana memberi Mo Xie Violent Blood Pupil, dan dia juga tidak berencana memberi Mo Xie bantuan apapun. Mo Xie tidak pernah kalah dari Soul Pet dengan kekuatan yang sama, terutama Soul Pet tipe binatang. Aura binatang buas yang dipenuhi darah dan aura iblis saling berbenturan seperti badai. Akhirnya, serigala teror menyerang. Dalam gerakannya yang gila, ia menyebabkan pasir beterbangan. Akselerasi Mo Xie sangat ringan, dengan kecil, dia menghilang di tempat. Setelah itu, orang bisa menemukan jejak kaki yang dalam di pasir, tetapi tidak akan bisa melacak tubuhnya. Tuan muda, sepertinya keadaanmu tidak terlalu baik. Di depan ada serigala teror tahap tengah fase ke-9 dan 3 serigala teror tahap rendah fase ke-9. Kau tidak akan bisa melewati mereka. Selain itu, jika kau tetap di tempat, pasti akan ada lebih banyak serigala teror yang berkeliaran di dekat sini. Dengan cara ini, kau tidak bisa maju atau mundur. Li Tua merasa pusing memikirkan Cumu. Memasuki wilayah serigala teror ini memang bukan hal yang cerdas. Cumu telah menjelajahi wilayah serigala teror selama sekitar 7 hari. Selama 7 hari ini, Cumu selalu bersembunyi untuk menghindari pertarungan dengan serigala teror yang kuat. Namun, ada banyak serigala teror. Indera penciuman mereka juga sangat tajam, jadi Cumu tidak bisa tetap aman. Dalam 7 hari ini, Cumu harus bertarung hampir setiap hari. Setiap kali bertarung, hewan peliharaan jiwanya harus mengalami beberapa cedera. Sekarang, White Nightmare, Devil Tree Battle Soldier, dan Ice Air Fairy milik Cumu semuanya terluka parah, membutuhkan setidaknya 5 hari untuk pulih. Petarung sesungguhnya yang tersisa hanyalah Mo Xie, Zhan Ye, Night Thunder Dream Beast, dan Ghost King. Cumu selalu berusaha mencari celah untuk meninggalkan tempat yang penuh kekerasan ini. Setelah 7 hari hidup dan mati, Cumu akhirnya menemukan tempat yang bisa keluar dari wilayah serigala teror ini. Namun, di tempat ini hidup 3 serigala teror tingkat rendah fase ke-9 dan 1 serigala teror tingkat menengah fase ke-9. Mo Xie pada fase ke-8 tahap ketiga dapat menghadapi 1 teror wolf tahap rendah, namun menghadapi 2 orang sangatlah menegangkan. Namun, semua hewan peliharaan jiwa Cumu bersama-sama sudah kesulitan menghadapi 3 serigala teror tahap rendah fase ke-9. Apalagi harus menghadapi serigala teror tahap tengah fase ke-9 lainnya. Perlu diketahui bahwa terakhir kali Cumu mengalahkan serigala teror tahap tengah fase ke-9, semua hewan peliharaan jiwanya kehilangan kekuatan bertarung mereka. 9 ekor perak mengembang dan menjadi 9 rantai ekor, menamparkan keras serigala teror tahap ke-9. Serangan Mo Xie sangat kuat. Serigala teror itu terpental dengan 9 tanda darah yang sangat dalam di tubuhnya. Transformasi Berserk Haus Darahnya juga benar-benar kehilangan efeknya. Begitu transformasi Berserk Haus Darah milik Terror Wolf hilang, kekuatan bertarungnya pasti akan turun. Ini adalah saat yang tepat bagi Mo Xie untuk menyerang. Serangan Mo Xie selalu disertai dengan niat membunuh yang gila. Begitu Mo Xie mendapat kesempatan, Mo Xie bisa melancarkan serangan mematikan. Ini adalah hasil dari 3 tahun melatih subjek Cumu,
Mosie, di Pulau Penjara. Setelah serigala teror tahap rendah fase ke-9 menjadi sedikit lebih lemah, 9 ekor dan cakar Mosie tiba seperti badai. Luka serigala teror tahap rendah fase ke-9 segera meningkat, menyebabkan tubuhnya yang biru tua menjadi penuh darah. Matanya yang kejam juga perlahan menjadi ketakutan dan pengecut. Pemusnahan naga ekor 9. 9 ekor Mosie yang mengesankan mulai berputar. Serigala teror tidak dapat lagi melarikan diri. Di bawah energi 9 ekor yang kuat, tubuh fananya berubah menjadi potongan-potongan daging, sementara darah menyembur seperti hujan, berhamburan di pasir. Darah membasahi tubuh Mosie, jatuh ke bulu peraknya, memunculkan kualitas rubah iblis saat Mosie bertarung. Secara tak kasat mata, aura yang kuat dari Raja Rubah Iblis terungkap. Setelah membunuh serigala teror tahap rendah fase ke-9 ini, Mosie menyeret 9 ekor perak panjangnya dan perlahan berjalan menuju Cumu. Mosie tahu bahwa pertempuran berdarah yang sebenarnya belum dimulai. Kenyataannya, begitu mereka jatuh ke dalam pembantaian yang sebenarnya, Mosie tidak pernah keberatan dengan darah musuh di bulunya, tidak peduli seberapa bau atau menjijikkannya itu. Cumu membelai kepala Mosie dan membiarkan Mosie memakan obat penyembuh tingkat ke-7. Mosie tidak menderita luka apapun. Justru sebaliknya, Mosie tahu cara melindungi dirinya sendiri lebih baik daripada semua hewan peliharaan jiwa Cumu lainnya, sebagai hasil dari pertempuran terus-menerus. Ini adalah kebalikan dari White Nightmare yang terlindungi. White Nightmare adalah raja tingkat menengah tahap ke-9 fase ke-7, sementara Mosie adalah raja tingkat rendah tahap ke-3 fase ke-8. Kekuatan bertarung mereka tidak terlalu jauh berbeda. Selama 7 hari terakhir di wilayah teror Wolf ini, Mosie tidak pernah kalah dalam pertarungan, tetapi White Nightmare berakhir terluka parah di ruang Soulpad. Sementara Mosie masih bisa bertarung bahkan sekarang. Faktanya, dalam pertempuran berikutnya, Mosie akan mensubscribe channel Novel Donghua dan menjadi kekuatan utama. Tanpa Mosie, Cumu tidak akan memiliki satu kesempatan pun untuk menang. Kita paling lama bisa beristirahat sehari sebelum kita harus melawan keempat serigala teror itu. Cumu membelai bulu Mosie yang berlumuran darah dan berkata, Cumu telah tiba di sana pada hari ke-6. Namun, menghadapi 4 serigala teror, Cumu memang tidak memiliki keyakinan untuk menang. Namun, ini adalah satu-satunya rute untuk meninggalkan wilayah serigala teror ini. Di tempat lain, seseorang harus masuk lebih dalam ke wilayah serigala teror, atau rutenya diblokir oleh serigala teror yang lebih kuat. Jika mereka hanya lewat, Cumu yakin dengan kecepatan Night Thunder Dream Beast, mungkin bisa pergi tanpa membunuh mereka semua. Namun, wilayah kekuasaan keempat serigala teror ini memanjang dan sempit. Jika Cumu ingin maju terus, mereka harus memiliki ruang untuk menghindari serangan langsung dari serigala teror. Namun, keempat serigala teror itu memiliki serigala lain yang tinggal di dekatnya. Jika Cumu mengambil jalan memutar yang terlalu jauh, dia pasti akan terdeteksi oleh serigala teror di dekatnya. Kemudian, Cumu harus menghadapi lebih dari sekadar 4 serigala teror. Maka jalan yang paling aman adalah dengan membawa keempat serigala teror itu ke tempatnya berada sekarang. Yaitu daerah kekuasaan serigala teror tingkat rendah fase ke-9 dan 4 serigala teror tingkat tinggi fase ke-8. Lalu membunuh keempat serigala teror itu dalam waktu dan tempat yang terbatas, supaya mendapat harapan untuk bertahan hidup. Tentu saja, menyelesaikan ini tidak mudah. Sebagian besar hewan peliharaan jiwa Cumu terluka parah dan kehilangan banyak kekuatan tempur. Hanya dengan Mosie, Zanye, Night Thunder Dream Beast, dan Ghost King, peluangnya untuk melarikan diri hampir nol. Karena, berdasarkan kekuatan semata, hewan peliharaan jiwa Cumu sangat jauh tertinggal, dan tingkat kematian mereka mendekati 100%. Cumu tahu pertempuran yang akan datang adalah pertempuran yang sangat sulit. Pertempuran itu akan lebih sulit daripada pertempuran melawan serigala teror tahap tengah fase ke-9 yang ditemuinya saat pertama kali memasuki dunia membingungkan tingkat ke-8. Namun, Cumu tidak punya pilihan lain. Hanya bertarung yang bisa membuatnya tetap hidup. Terus-menerus meringkuk hanya akan menyebabkannya dikelilingi oleh semakin banyak serigala teror, sampai akhirnya dia akan dimangsa oleh mereka semua. Bab 353, Pertarungan Sengit yang harus dimenangkan.
Gurun, pasir kuning, serigala teror. Di dalam wilayah serigala di tanah tandus ini, penuh dengan bau kematian yang menakutkan, tulang-tulang putih bersih, noda-noda darah. Burung kondor yang menyebarkan wabah atribut gelap berputar-putar di langit di atas kepala. Menunggu Cumu dan hewan peliharaan jiwanya pergi sebelum menukik ke bawah dan memperebutkan daging busuk dari mayat-mayat itu. Selain Dark Condor, ada beberapa makhluk lain yang hidup dengan memakan bangkai Soul Pet. Mayoritas makhluk ini akan secara otomatis diabaikan oleh Soul Pet yang kuat. Makhluk-makhluk yang tidak penting ini akan menunggu Soul Pet yang kuat ini mati, sebelum menginjak-injak tubuh mereka yang mulia dan sombong. Menurut apa yang dipahami Cumu, hewan peliharaan jiwa ini meningkatkan kekuatan mereka dengan memakan mayat hewan peliharaan jiwa lainnya. Misalnya, burung kondor hitam yang berputar-putar di atas 5 mayat serigala teror yang baru saja dibunuhnya semuanya memiliki kekuatan yang setara dengan prajurit tahap ke-8. Jika mereka membentuk kelompok, mereka juga akan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Secara umum, semakin kuat Soul Pet yang dimakan Dark Condor ini, semakin cepat kekuatan mereka meningkat. Tentu saja, jika mereka ingin bertahan hidup di tanah gurun yang penuh bahaya ini, mereka harus mampu melindungi diri mereka sendiri. Setidaknya, mereka harus mencegah diri mereka menjadi mayat saat menikmati mayat Soul Pet lainnya. Keberadaan Dark Condor ini juga memiliki kegunaan lain, yaitu untuk memberitahu Soul Pet lain di mana pertarungan telah terjadi. Pertarungan antar teroris serigala kadang-kadang terjadi, dan pada saat ini, teroris serigala yang paling dekat dengan area ini tentu saja datang untuk memeriksa situasi. Oleh karena itu, tinggal terlalu lama di tempat ini dengan mayat bukanlah ide yang bagus. Cumu dan hewan peliharaan jiwanya menghabiskan waktu sekitar 1 hari di daerah ini dengan 5 mayat. Cumu tahu bahwa ia harus mempertimbangkan bahayanya menarik perhatian keempat serigala teror itu, karena ia tidak dapat menjamin bahwa keempatnya tidak akan memanggil rekan-rekannya di dekatnya. Oleh karena itu, Cumu dengan cerdik menggunakan Dark Condor yang berputar-putar di atas kepala untuk menarik keempat serigala teror yang paling dekat ke tempat ini. Binatang mimpi guntur malam memiliki teknik mimpi sehingga Cumu dapat membuat burung kondor gelap terbang lebih rendah untuk memastikan keempat serigala teror dapat melihatnya pada saat yang sama, tanpa menarik deteksi serigala teror lain dari wilayah lain. Dia menunggu dengan diam sekitar 2 jam sebelum akhirnya, sesosok serigala cian berwarna biru muncul di tengah badai pasir utara yang berkabut. Tubuh serigala biru ini hampir 5 meter panjangnya. Ia tidak berlari tergesa-gesa, melainkan melangkah pelan. Kepalanya sedikit menunduk dan tatapannya apatis dan arogan, tetapi juga memancarkan aura agung seorang pemimpin gurun. Serigala teror ini berjarak sekitar 4 meter dari Cumu, tetapi ia tidak menyadari keberadaannya dan terus berjalan menuju lokasi di mana para kondor gelap sedang berputar-putar. Hanya satu yang datang, bagus sekali. Senyum mengembang di wajah Cumu. Kelihatannya keberuntungan Cumu kali ini cukup bagus, sebab jika dia bisa memisahkan mereka, Cumu bisa menghadapinya satu persatu, dan peluang menangnya jelas jauh lebih tinggi. Malam, pasang perangkap. Cumu memberi perintah pada Night Thunder Dream Beast. Night Thunder Dream Beast menyelinap ke dalam kegelapan. Pasir dan tanah yang berangin tidak menempel di tubuhnya. Dalam kegelapan, ia perlahan memperluas alam mimpinya seolah-olah sedang memasang perangkap tak terlihat, menyebabkan lingkungan sekitarnya berubah sesuai dengan pikiran dan niatnya. Night Thunder Dream Beast dapat menciptakan 2 jenis mimpi. Yang pertama adalah dengan membiarkan kekuatan mental iblis menembus pikiran musuh dan menciptakan alam ilusi di pikiran lawan, membuat musuh melihat ilusi dalam kesadarannya. Yang kedua adalah mengubah lingkungan sekitar secara langsung. Tidak peduli makhluk apa yang mendekat, selama kecerdasannya terbatas, ia akan terperangkap dan bingung oleh objek yang diciptakan oleh Night Thunder Dream Beast. Cumu saat ini memerintahkan Night Thunder Dream Beast untuk menciptakan alam mimpi kedua. Perlahan-lahan, pasir kuning itu berubah menjadi tanah pasir yang sangat tenang dan damai, tempat teror wolf melangkah tanpa sadar. Kemudian, ia jatuh ke dalam pengepungan hewan peliharaan jiwa Cumu. Sebenarnya, jika Night Thunder Dream Beast lebih tinggi, dan jika ia punya cukup waktu, ia akan mampu menciptakan labirin yang dapat menjebak hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan yang sebanding di dalamnya untuk waktu yang sangat lama.
Dengan adanya perbedaan fase dan tingkatan dibandingkan dengan serigala teror tahap ke-9 ini. Hal ini menghalangi binatang mimpi guntur malam untuk ingin menciptakan alam ilusi yang luar biasa ini karena akan mudah dihancurkan oleh serigala teror yang memiliki kecerdasan lebih tinggi ini. Serigala teror tahap ke-9 tidak mendeteksi adanya kelainan. Ia hanya mendongak dan melirik burung kondor gelap yang berputar-putar di atas sebelum menundukkan kepalanya dan terus maju. Mo Xie. Cumu memberi perintah, dan sosok Mo Xie tiba-tiba melompat dari belakang serigala teror. 9 ekornya yang panjang dengan ganas menebas serigala teror tahap ke-9. Serigala teror ini sama sekali tidak bereaksi karena bahkan pasir di tanah dilempar oleh Mo Xie. Ho ho ho. Zhan Ye, tahap kelima dari fase ke-7, telah menunggu cukup lama. Ketika serigala teror tahap rendah dari fase ke-9 terlempar, ia memanjangkan duri-duri pelindung tintanya dan menyerang di depan serigala teror. Kemudian, ia terlibat dalam pertempuran berdarah dengan serigala teror ini. Zhan Ye paling ahli dalam pertarungan jarak dekat, sedangkan Terror Wolf juga ahli dalam hal ini. Ketika kedua Soul Pet ini beradu, darah dan daging mulai beterbangan dengan cepat. Ada celah tertentu antara fase dan tahapan sehingga Zhan Ye pasti akan menderita luka yang lebih serius saat bertarung. Namun, Mo Ye tidak peduli dengan luka-luka kecil ini karena ia bahkan mampu pulih perlahan saat bertarung jarak dekat dengan Terror Wolf. Zhan Ye, jangan beri dia kesempatan memanggil rekan-rekannya, kata Chu Menu pada Zhan Ye. Paku-paku pada baju besi tinta Zhan Ye sering melesat keluar dan setiap kali menembus pertahanan kulit serigala teror, paku-paku itu menembus dagingnya. Kemampuan korosi gelap dengan cepat memasuki tubuh serigala teror, menggerogoti pertahanannya. Serangan Mo Xie jauh lebih kuat daripada serangan Zhan Ye. Terlebih lagi, saat pertahanan serigala teror terkikis, setiap serangan Mo Xie dapat memberikan kerusakan serius padanya. Dengan sangat cepat, serigala teror ini dipenuhi luka saat ia berjuang melawan pengepungan 3 hewan peliharaan jiwa Cumu. Au! Au! Akhirnya, serigala teror berteriak di tengah pergumulan, memanggil 3 rekannya yang lain. Cumu juga tahu bahwa mustahil untuk membunuh serigala teror tahap ke-9 ini secara diam-diam dan segera memberitahu hewan peliharaan jiwanya, masih ada sedikit waktu sebelum mereka berlari. Gunakan waktu yang tersisa ini untuk membunuh serigala teror ini. Mo Xie, Zhan Ye, dan Night Thunder Dream Beast sama-sama tahu bahwa mereka harus memikul misi pertarungan hidup dan mati. Mereka harus menggunakan potensi bertarung terbaik mereka agar semua orang bisa selamat. Aduh, aduh, aduh. Mendengar panggilan rekan-rekannya, suara ketiga serigala teror itu segera terdengar dari utara. Suara mereka terdengar agak sedih di tengah malam yang gelap, namun juga mengandung sedikit kewaspadaan dan kemarahan terhadap penyusup itu. Huhuhuhuhuhu. Pasir menari-nari di udara dan di gurun utara, dengan 1 di depan dan 2 di belakang, 3 sosok berwarna biru berlari menembus kegelapan menuju Cumu. Dari jauh, tampak seperti badai akan segera turun. Jarak mereka sekitar 500 meter dan bagi Soul Pet tingkat komandan tahap ke-9, ini tidak dianggap terlalu jauh. Terlebih lagi, 3 Soul Pet milik Cumu harus menyimak channel novel Donghua dan membunuh Terror Wolf yang telah jatuh ke dalam perangkap dalam waktu yang sangat singkat ini. Zhan Ye, kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Zhan Ye yang bertarung jarak dekat dengan serigala teror itu penuh dengan luka. Sejujurnya, ia masih bisa mengandalkan kekuatan hidupnya yang ulet untuk terus bertarung, tetapi Cumu harus segera membunuh serigala teror ini jika tidak, pertarungan berikutnya akan sangat sulit. Semua luka Zhan Ye mulai mengeluarkan cairan serangga yang dengan cepat menyembuhkan lukanya. Dalam beberapa detik, tubuh Zhan Ye yang penuh luka kembali ke bentuk bertarung puncaknya dan armor tintanya pulih sepenuhnya. Efek Breath Stinging Heart meningkatkan fase Zhan Ye 1 kali, mencapai fase ke-6 fase ke-7. Paku-paku armor tinta Zhan Ye secara alami sangat mengancam serigala teror. Serigala teror tahap rendah fase ke-9 tidak menyadari bahwa Zhan Ye yang awalnya terluka akan tiba-tiba hidup kembali dan menderita luka serius dari paku-paku armor tinta Zhan Ye setelah tidak melakukan pertahanan. Mo Xie memanfaatkan situasi tersebut,
hanya serangannya yang dapat memberikan kerusakan fatal pada serigala teror. Sementara serigala teror ini melolong kesakitan, Mosie tiba-tiba mempercepat langkahnya dan cakarnya yang tajam tak tertandingi mencabik kulit pertahanan serigala teror yang terbawah. Sialan! Cahaya dingin yang tajam menyala dan tubuh serigala teror itu tercabik-cabik oleh cakar api kerajaan milik Mosie. Seketika, api merah menyala membakar dagingnya sementara api merah yang menawan membakar darahnya. Kedua api ini mulai menyebar dengan liar ke seluruh tubuhnya. Aowu, aowu. Serigala teror tahap ke-9 mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan seolah-olah sedang meratap atau seolah-olah sudah tahu bahwa ia tidak akan selamat. Ia memberitahu 3 rekannya yang lain tentang keluhannya, ingin mereka membalas dendam atas hal itu. Aduh, aduh, aduh. Melihat tubuh rekannya terbakar dari dalam keluar sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan abu hitam yang berterbangan di udara. Ketiga serigala teror itu langsung mengeluarkan raungan marah yang sangat dahsyat. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Cumu dan ketiga hama jiwanya. Bau darah serigala liar tercium dan Cumu menatap serius ke arah 3 serigala teror, kedua pupil matanya yang hitam berseri-seri dengan cahaya pertempuran yang tegas. Ini akan menjadi pertarungan sengit. Pertarungan sengit yang harus dimenangkannya. Bab 354, Fase ke-8, Mimpi Malam Setan Bagian 1. Aura tirani berhembus. Serigala teror tahap tengah fase ke-9 yang mencolok, buas, dan mudah tersinggung berlari di paling depan. Dari matanya, orang bisa merasakan kemarahannya. Aowu! Terdengar suara gemuruh yang berubah menjadi angin kencang saat aura binatang serigala teror itu semakin mendekat. Sasaran serigala teror adalah Mosie, karena ia telah menyaksikan sendiri 2 cakar api kerajaannya mencabik tubuh rekannya, lalu menggunakan api untuk membakar tubuhnya menjadi abu. Mosie, Cumu memberi perintah pada Mosie, dan segera menyuruhnya berhadapan dengan serigala teror tahap tengah fase ke-9 ini. Saat ini, kekuatan Mosie hanya setara dengan White Nightmare. Dulu ketika ia bertarung dengan Terror Wolf tahap tengah fase ke-9 lainnya, meskipun White Nightmare telah menyebabkan kerusakan tertentu pada jiwa Terror Wolf, ia tidak dapat bertahan lama dan terluka parah karenanya. Namun kali ini, Cumu harus meminta Mosie, yang kekuatannya hanya setara dengan White Nightmare, bertarung sendirian melawan Terror Wolf tingkat tengah fase ke-9. Cumu tahu bahwa agak terlalu sulit jika Mosie melawannya sendirian, terutama karena serigala teror itu memiliki teknik transformasi mengamuk haus darah. Namun, Cumu tidak lagi mampu terus-menerus mengganti Soul Pad saat bertarung seperti terakhir kali. Karena Cumu hanya memiliki 3 Soul Pad ini untuk dilawan, Night Thunder Dream Beast dan Zan Ye harus masing-masing melawan 1 Terror Wolf tahap rendah fase ke-9 sendirian. Mosie tahu bahwa ini adalah pertarungan melawan seseorang yang 1 tingkat lebih tinggi darinya. Saat ini, tubuhnya yang berwarna perak masih memiliki noda darah yang tertinggal di atasnya, yang menggambarkan warna merah teh. Hal ini membuat Mosie yang mulia dan jahat tampak lebih buas dan ganas, seperti serigala teror. Mosie tidak gentar menghadapi serangan serigala teror tahap tengah fase ke-9 dan mulai bertarung jarak dekat dengannya. Cakar tajam beradu dan aura kuat saling bertabrakan. Sudah lama sekali sejak Mosie bertarung sendirian melawan hewan peliharaan jiwa yang jauh lebih kuat darinya. Kali ini, bertarung sendirian melawan serigala teror tahap tengah fase ke-9, benar-benar membangkitkan sifat liar di tulang-tulangnya. Meskipun dia tahu ada perbedaan kekuatan, dia tetap tidak mundur karena ketakutan. Cumu memiliki keyakinan penuh pada Mosie. Dia tahu bahwa Mosie tidak mungkin bisa mengalahkan serigala teror tahap tengah fase ke-9 dalam kondisinya, tetapi dia yakin Mosie tidak akan mudah dikalahkan. Selain itu, kemenangan akhirnya juga bisa diperoleh dengan menemukan titik krusial dalam pertarungan yang akan mengubah arah pertempuran. Aduh. Setelah serigala teror tahap tengah fase ke-9 mulai bertarung dengan Mosie, 2 serigala teror tahap rendah fase ke-9 lainnya muncul. Zan Ye. Cumu menyapukan pandangannya ke baju besi berwarna tinta Zan Ye di sampingnya. Dia menyuruhnya melawan serigala teror tahap ke-9 yang kekuatannya hanya sedikit lebih kuat. Zan Ye telah menggunakan Broken Limb Rebirth sekali. Saat ini, Brave Stinging Heart berada pada tahap ke-7,
tahap ke-6, dan ada perbedaan kekuatan yang jelas dibandingkan dengan Terror Wolf tahap rendah pada tahap ke-9. Namun, Chumu sangat yakin dengan Zhan Ye karena Broken Limb Rebirth dan Brave Stinging Heart adalah kombinasi yang sempurna. Mungkin di awal Zhan Ye akan terus-menerus terkena serangan, tetapi saat levelnya meningkat dalam pertarungan, Terror Wolf tahap rendah fase ke-9 pasti bukan lawannya. Semangat bertarung Zhan Ye tidak ada hubungannya dengan kekuatan lawan. Mungkin saja semangat bertarung Zhan Ye justru akan semakin kuat jika musuhnya semakin kuat. Bertarung melawan serigala teror tahap rendah fase ke-9 yang kekuatannya lebih tinggi darinya, Zhan Ye juga melangkah maju. Kemudian ia berlari ke arah serigala teror tahap rendah fase ke-9, dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan ke arahnya. Zhan Ye adalah ahli dalam pertarungan jarak dekat. Setelah satu serangan, Zhan Ye berhasil menjerat Terror Wolf tahap rendah tahap ke-9 dengan kuat, tidak memberinya kesempatan untuk menjaga jarak dan menyimpan energi. Faktanya, serigala teror juga merupakan hewan peliharaan jiwa tipe pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ia membawa sedikit kesombongan saat bertarung melawan Zhan Ye di ruang terbatas ini. Ia merasa bahwa dalam waktu dekat, ia akan dapat mencabik-cabik hewan peliharaan jiwa hitam kecil ini menjadi beberapa bagian. Malam. Atas perintah Chumu, dia memerintahkan Night Thunder Dream Beast menghadapi Terror Wolf tahap rendah fase ke-9 lainnya. Serigala teror yang dihadapi Night Thunder Dream Beast berada di tahap pertama fase ke-9 dan merupakan yang terlemah. Namun, Night Thunder Dream Beast berada di tahap ke-9 fase ke-7 dan kekuatannya masih sedikit kurang. Chumu paling khawatir tentang Night Thunder Dream Beast. Perbedaan fase dan tahapan membuatnya sehingga teknik iblisnya akan dibatasi hingga jumlah tertentu. Ditambah lagi bahwa Night Thunder Dream Beast pada dasarnya adalah hewan peliharaan jiwa yang membatasi, jika teknik iblisnya tidak dapat membatasi lawan dengan baik. Bertarung melawan Terror Wolf dengan kekuatan yang tidak masuk akal akan dengan mudah mengakibatkan kematiannya. Dari hewan peliharaan jiwa Chumu di ruang hewan peliharaan jiwanya, satu-satunya yang masih memiliki kekuatan bertarung adalah Raja Hantu. Setelah Raja Hantu menggunakan evolusi hantu, pertahanannya akan mencapai tahap ke-8 akhir. Pertahanannya memang dapat menahan beberapa serangan serigala teror tahap ke-9, tetapi Raja Hantu akan menjadi sangat lambat. Dalam keadaan seperti ini, serigala teror hanya perlu bergerak beberapa kali dan akan mampu membuat Raja Hantu berputar-putar. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk memanggilnya dan Chumu lebih suka menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggunakan teknik jiwa. Pertarungan Night Thunder Dream Beast sangat pasif. Dari awal hingga akhir, ia terus-menerus menghindar. Kecepatan Terror Wolf juga sangat cepat, dan tidak lama setelah pertarungan dimulai, beberapa luka ditambahkan ke tubuh Night Thunder Dream Beast. Chumu tahu bahwa pertarungan Night Thunder Dream Beast sangatlah penting, karena saat Night Thunder Dream Beast kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika Terror Wolf tahap ke-9 ini kemudian menyerang Mo Xie atau Zhan Ye, dia pasti akan benar-benar kalah kali ini. Ye, tenangkan pikiranmu. Chumu duduk di tubuh Night Thunder Dream Beast, dan dengan konsentrasi penuh, dia menggunakan ingatan jiwa untuk memimpin pertarungannya. Pertimbangan Chumu terhadap Night Thunder Dream Beast hampir sia-sia. Chumu menunggangi Night Thunder Dream Beast saat bertarung sehingga ia dapat menggunakan teknik pada titik-titik penting dan mencegahnya terluka parah oleh Terror Wolf. Itu teknik tarian serigala. Malam, gunakan mimpi lelah, kata Chumu. Wolf Dance kebetulan adalah teknik yang memiliki kemampuan membunuh dan memberikan kerusakan yang sangat besar yang digunakan oleh Terror Wolf tahap tengah fase ke-9 saat itu untuk menciptakan selusin hantu serigala. Selain itu, jangkauannya sangat luas dan praktis tidak dapat dihindari. Karena tidak dapat dihindari, Chumu tidak membiarkan Night Thunder Dream Beast menghindarinya. Dia mencoba menggunakan Tirade Dream untuk berhasil menghentikan Terror Wolf tahap rendah fase ke-9 ini. Aura binatang buas tak henti-hentinya merasuki udara, dan teknik Tirade Dream milik Night Thunder Dream Beast digunakan pada saat ini. Hanya saja, teknik itu tidak berhasil, karena kecerdasan Terror Wolf ini tidak terlalu rendah. Terror Wolf berhasil mengatasi kelelahan pikiran Night Thunder Dream Beast dan masih mampu menggunakan Wolf Dance. Belasan hantu serigala mendekat dan menyerang.
Cakar tajam mereka saling berpotongan di area ini dengan frekuensi yang sangat tinggi. Dengan cepat, 3 luka dengan tingkat keparahan sedang muncul di tubuh Night Thunder Dream Beast. Bahkan Cumu tidak lolos tanpa cedera karena lengan dan dadanya robek. Lanjutkan, Cumu tidak menyuruh Night Thunder Dream Beast mundur karena dia tahu bahwa semakin dia menghindar, semakin banyak dari lusinan serangan hantu ini yang akan mengenainya. Hanya dengan menggunakan teknik untuk menghancurkan teknik tersebut, dia tidak akan begitu cepat tenggelam ke dalam keadaan pasif. Binatang mimpi guntur malam melompat dengan cepat, dan gelombang mimpi lainnya muncul di tanduk mimpinya sebelum perlahan-lahan meluas ke tengah aura binatang itu. Aowu! Kali ini, teknik Night Thunder Dream Beast berhasil menguras abis kondisi mental Terror Wolf. Terror Wolf mengeluarkan teriakan hampa, dan aura binatang buas yang tersimpan di dalamnya perlahan menghilang. Puluhan hantu serigala yang sangat buas dengan cepat menghilang. Mimpi buruk datang. Memanfaatkan momen ketika teknik serigala teror itu habis dan menghilang. Cumu memerintahkan binatang mimpi guntur malam untuk mendekati serigala teror dan menggunakan teknik mimpi buruk turun yang memperbesar teror musuh. Nightmare Descent juga merupakan teknik mimpi, dan diciptakan dengan menciptakan keadaan mimpi seperti mimpi buruk dari kegelapan yang memperbesar rasa takut di hati musuh. Jika keadaan mental musuh sangat lemah, ada kemungkinan lebih tinggi pikirannya langsung runtuh. Gelombang mimpi meluas, dan kali ini, mimpi buatan Night Thunder Dream Beast berhasil menenggelamkan Terror Wolf ke dalam mimpi yang merasuki. Selanjutnya, orang dapat melihat pupil Terror Wolf membesar sebelum akhirnya tenggelam dalam teror. Bagus sekali, sukses. Secercah kebahagiaan tampak di wajah Cumu. Saat kengerian mimpi itu membesar, Night Thunder Dream Beast akan mampu meninggalkan bayangan ketakutan di Terror Wolf yang hanya akan memungkinkannya untuk menggunakan paling banyak 80% dari kekuatannya saat melawan Night Thunder Dream Beast. Selama serigala teror kehilangan 20% kekuatan tempurnya dan dia bertahan hingga fase dan tahapan Zanye meningkat. Cumu akan mampu menghadapi 2 serigala teror tahap rendah fase ke-9 secara terbuka. Kemudian, dia akan mencari kesempatan untuk menggunakan teknik jiwa untuk membunuh 2 serigala teror tahap rendah fase ke-9. Aowu, aowu. Tiba-tiba, serigala teror tahap tengah fase ke-9 yang bertarung dengan Mosie mengeluarkan lolongan serigala yang penuh dengan kekuatan intimidasi. Raungan serigala ini jelas ditujukan kepada binatang mimpi guntur malam karena pemimpin serigala teror telah merasakan bahwa bawahannya telah dirasuki oleh teknik mimpi buruk. Raungan Terror Wolf tahap tengah fase ke-9 memiliki banyak kekuatan pencegahan. Fase dan tahap Night Thunder Dream Beast lemah dan teknik Nightmare bukanlah sesuatu yang mudah berhasil sehingga tidak benar-benar dapat menyelesaikannya. Cumu mengerutkan alisnya. Setelah dengan cepat menerima dorongan moral dari serigala teror tingkat menengah, serigala teror tingkat rendah tahap ke-9 ini tidak hanya terbangun, tetapi matanya juga menunjukkan kilatan buas. Tiba-tiba, ia menambah kecepatan saat menyerang Cumu dan Night Thunder Dream Beast. Cumu buru-buru menyimak channel novel Donghua dan merapal mantra, lalu dia menggunakan armor kayu alami darah prajurit perang pohon iblis pada tubuh binatang mimpi guntur malam. Sua-sua-sua. Cakar tajam dan dingin berturut-turut melesat di tubuh Night Thunder Dream Beast dan Cumu. Meskipun armor jiwa tingkat ke-6 dan natural wood armor memberikan sejumlah pertahanan, serangan Terror Wolf tahap ke-9 pasti dapat menghancurkan pertahanan tersebut dengan mudah. Darah segar muncrat, dan beberapa luka dalam yang menusuk tulang langsung muncul di tubuh Cumu sedangkan tubuh Night Thunder Dream Beast rusak parah dengan darah segar yang terus mengalir. Hui! Night Thunder Dream Beast meringkik kesakitan. Sepasang pupil hitamnya tiba-tiba menjadi lebih dalam saat terluka. Busur petir ungu menyambar tubuh hitamnya. Energi gelap dengan seenaknya merasuki area itu dan aura jahat dan dahsyat dilepaskan sepenuhnya. Night Thunder Dream Beast yang terus-menerus menghindar dan bertahan secara tak terduga tidak mundur dan malah berdiri di sana dengan bangga. Ia dengan gigih menahan serangkaian serangan Terror Wolf sebelum dengan tenang mengumpulkan sejumlah energi. Bab 355, Fase ke-8, Mimpi Malam Setan Bagian 2. Serangan Terror Wolf menyebabkan luka parah bagi Cumu dan Night. Namun, pada saat itu, Cumu jelas merasakan ingatannya meningkat di bawah pengaruh energi iblis, kegelapan, dan petir.
Setiap kali perasaan seperti itu muncul, Cumu akan merasakan kebahagiaan aneh, karena itu berarti salah satu hewan peliharaan jiwanya telah berubah wujud. Hewan peliharaan jiwa paling banyak akan mengalami 9 kali perubahan dalam seumur hidup. Setiap perubahan merupakan pelampauan batas dan peningkatan kekuatan. Tidak peduli bagi pelatih hewan peliharaan jiwa atau hewan peliharaan jiwa, perubahan adalah momen yang sangat istimewa. Hui. Tubuh Knight menegang, karena lengkungan ungu yang tak terhitung jumlahnya mulai melesat di sekujur tubuhnya. Kegelapan yang menyelimuti hampir mengeluarkan aura dingin, karena energi iblis dari rumah-rumah iblis di seluruh tempat mengalir masuk seperti angin kencang. Iblis, kegelapan, petir, pada saat ini, ketiga energi Knight semuanya tumbuh seiring dengan tahapannya. Serigala teror yang menyerang Knight merasakan hembusan energi yang besar dari Knight dan segera melompat ke samping untuk menjaga jarak antara Knight dan dirinya sendiri. Tubuh Knight perlahan-lahan memperlihatkan tiga cahaya berbeda karena perubahan wujudnya, ungu yang menyilaukan, hitam dingin, dan perak yang mengerikan. Di bawah cahaya yang bersinar, tubuh dan isi perut Knight mengalami perubahan kualitas. Meskipun bentuk tubuhnya masih sama seperti sebelumnya, di bawah pengaruh petir ungu yang kuat dan energi gelap yang dingin, ia kehilangan ketenangan dan keanggunan aslinya. Memperoleh lebih banyak sifat yang mengesankan dan jahat dari iblis sejati. Wah, wah. Knight mengeluarkan suara panjang. Suara ini bahkan membuat Terror Wolf ketakutan, menyebabkannya menjauh dari Knight. Fase ke-8 tahap pertama. Knight, akhirnya kau berubah. Cumu duduk di punggung Knight dan tersenyum gembira. Knight adalah hewan peliharaan jiwa pertama milik Cumu yang mencapai tahap ke-7 tahap ke-9, dan bertahan di tahap ke-7 tahap ke-9 selama sekitar 3 hingga 4 bulan sekarang. Cumu selalu berharap ia bisa berubah sendiri, tetapi tidak pernah berhasil. Dan dengan Night Thunder Dream Beast yang berubah wujud pada saat seperti ini, Cumu pasti mendapatkan peluang bertahan hidup yang besar karena, begitu berubah ke fase ke-8. Teknik mental Knight dapat menyebabkan batasan berat bagi Terror Wolves. Hui. Begitu Knight selesai berubah, mata gelapnya segera tertuju pada serigala teror yang menyerangnya. Pupil matanya yang hitam menjadi semakin dalam, karena pada saat yang sama, gelombang alam mimpi tertentu berdesir dari tanduk mimpinya. Saat ini, angin gurun telah mereda. Beberapa cahaya bintang jatuh ke daratan. Namun, dengan manipulasi mata iblis Knight, malam yang gelap menjadi lebih pekat, sampai-sampai mata tidak dapat melihat apapun. Kelola malam, merasakan perubahan di malam yang gelap di dekatnya, Cumu segera menyadari ini adalah teknik baru yang dipelajari malam dengan morph fase ke-8-nya. Manage Night dapat membuat malam menjadi lebih lengkap. Selain itu, dengan Soul Pet yang mampu memanfaatkan kegelapan, ia akan menjadi satu-satunya penguasa wilayah malam ini. Manage Night merupakan teknik pendukung bagi Night, tetapi setidaknya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebagian besar teknik tipe iblis milik Night. Lagi pula, karena teknik alam mimpi milik Night biasanya dibangun di lingkungan yang gelap, semakin pekat kegelapannya, semakin kuat tekniknya. Terror Wolves adalah hewan peliharaan tipe Soul yang aktif sepanjang hari. Tidak peduli siang atau malam, mereka dapat mempertahankan sebagian besar kekuatan bertarung mereka. Namun, Manage Night kali ini jelas menyuntikkan sejumlah energi dingin ke dalam dunia mentalnya, menyebabkannya menderita siksaan mental dan fisiologis dalam kegelapan yang paling murni. Mimpi buruk muncul. Tiba-tiba, mimpi buruk itu diam-diam muncul di benak serigala teror. Di mata serigala teror ini, kerangka demi kerangka tiba-tiba mulai memanjat keluar dari gurun yang gelap. Semua kerangka yang pernah dimakannya mulai berdesir menakutkan, menjadi makhluk yang lebih buas dan mengelilinginya dengan kebencian yang mengerikan. Mimpi buruk terus menyebar. Di bawah pengaruh Manage Night, Night's Night as Chance telah sepenuhnya mengendalikan pikiran serigala teror ini. Serigala teror ini tampaknya telah kehilangan jiwanya, berdiri kaku di tempat sementara pupil matanya terus berubah. Sebagian besar tubuhnya tenggelam dalam ketakutan, dan tubuhnya yang sepanjang 4 meter sesekali menunjukkan getaran karena teror. Lubang hitam mimpi buruk. Dengan sebuah mantra, mata Cumu perlahan menjadi pucat ketika dua api iblis putih mulai menyala di dalamnya. Sebuah jalur hitam perlahan terbentuk. Ketika jalur itu membentuk pola gelap yang lengkap, tiba-tiba,
Api iblis putih melesat keluar dari simbol itu, membakar hingga menjadi lubang hitam. Lubang hitam mimpi buruk ini muncul langsung di tubuh serigala teror tahap rendah fase ke-9 ini. Seketika, serigala teror yang berjuang dalam mimpi buruknya jatuh sepenuhnya ke dalam lubang hitam. Begitu diserang, serigala teror akan terbangun. Serigala teror ini jelas merasakan tubuhnya dilahap oleh energi tipe lain. Matanya akhirnya kembali ke ekspresi aslinya, tetapi dengan cepat diliputi rasa sakit saat ia melolong. Lubang hitam mimpi buruk Cumu tidak lebih lemah dari lubang hitam mimpi buruk putih. Serigala teror ini harus menanggung rasa sakit karena dimangsa oleh energi tipe lain serta rasa sakit yang membakar dari api iblis putih di jiwanya. Au, au. Dengan lolongan berulang kali, teror wolf tahap ke-9 ini telah menerima serangan tanpa pertahanan. Baik tubuh maupun jiwanya menerima serangan hebat, dan ia telah berteriak minta tolong kepada rekan-rekannya. Perubahan Knight pada saat yang tepat langsung membalikkan keadaan. Bagaimana mungkin Cumu masih membiarkan serigala teror ini lolos? Cumu tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa, tetapi Cumu tidak mampu menyelamatkannya lagi. Sementara serigala teror tahap rendah tahap ke-9 ini terluka, dia kembali mengucapkan mantra untuk memberinya pukulan mematikan. Malam, batasi dia, jangan biarkan dia mundur, kata Cumu pada malam. Knight fase ke-8 menjadi lebih cepat, jelas melampaui teror wolf tahap rendah fase ke-9 ini. Luka-lukanya tidak terpengaruh selama morph. Dengan beberapa lompatan ringan di udara, ia muncul di atas teror wolf yang berusaha mundur. Setelah mencapai fase ke-8, kekuatan Knight sudah cukup untuk melawan teror wolf tahap rendah fase ke-9. Sekarang, teror wolf masih menderita serangan Nightmare Ascents, jadi ia memiliki rasa takut bawaan terhadap mimpi buruk di depan Knight, yang menyebabkannya hanya bertarung dengan kekuatan 80%. Dengan faktor-faktor ini, teror wolf tahap ke-9 tidak lagi menakutkan. Bahkan teknik iblis biasa dapat menyebabkan beberapa pembatasan. Kekuatan mental yang penuh dengan aura gelap berubah menjadi badai yang meratap saat menerjang dunia mental teror wolf ini. Teror wolf berlari, mencoba berlari ke tahap tengah teror wolf tahap ke-9 untuk beristirahat. Cumu tahu bahwa begitu serigala teror ini pulih, membunuhnya akan menjadi sangat sulit, jadi dia tidak boleh membiarkannya lolos dari kelola wilayah malam apapun yang terjadi. Di udara, teknik mental Knight kembali digunakan. Kali ini, gelombang mimpi malam yang gelap dari tanduk mimpi menjadi penuh dengan niat membunuh. Itu menusuk tajam ke dalam pikiran serigala teror ini. Pada titik ini, serigala teror itu berlari kencang, tetapi menghadapi tusukan mental yang kuat, tubuhnya kembali membeku. Kendalikan dengan baik, kata Cumu pada Knight. Hui, tubuh Knight perlahan jatuh. Ketika tubuh teror wolf berhenti bergerak, Knight muncul di depannya. Pupil matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah teror wolf, terus-menerus menyimak channel novel Donghua dan mengirimkan teknik mental yang kuat untuk memperkuat rasa takutnya. Serigala teror sudah takut pada malam setelah mimpi buruk menerjang. Sekarang ketakutannya meluas, dan dengan malam tepat di depannya, ia tidak berani melangkah maju setengah langkah, berlari kembali dari tempat asalnya. Berlari kembali berarti semakin dekat dengan Cumu. Namun, Cumu saat ini sedang menyalurkan ritus api surgawi iblis putih. Pada jarak ini, Cumu dapat dengan akurat mengenai serigala teror yang terluka. Api iblis putih mulai membakar Cumu. Saat mantra akhirnya selesai, Cumu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan energi yang dipegangnya ke langit. Cahaya putih muncul di tengah kegelapan yang menyelimuti malam pengelolaan. Sinar cahaya menembus kegelapan langit dan jatuh. Indra penglihatan teror wolf yang ketakutan itu tidak terlalu buruk. Ia segera menyadari ada energi besar yang jatuh dari atas, tetapi ketika ia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, sudah terlambat. Beng! Cahaya itu jatuh. Seketika, daratan kering di dekatnya runtuh, menekan teror wolf tahap ke-9 ke dalam tanah bersamanya. Huhuhuhuhu. Api iblis putih menyapu tempat tanah runtuh, dengan cepat berubah menjadi naga api iblis putih yang berputar dan melompat. Tubuh Cumu telah melalui pembaptisan darah suci giok, jadi kendali yang dimilikinya atas tiruan Chong Mei tidak lagi terbatas. Selama kekuatan jiwanya mencukupi,
ia dapat menciptakan efek yang bahkan lebih kuat daripada yang dapat dilakukan oleh hewan peliharaan jiwanya. Pada titik ini, ritus api surgawi Cumu jelas lebih kuat daripada milik White Nightmare. Api putih yang mengamuk kembali membakar tubuh dan jiwa serigala teror tahap ke-9. Hui. Tepat saat ritus api surgawi Cumu menyiksa serigala teror tahap ke-9, mata Knight tiba-tiba bersinar dengan kilatan gelap. Teknik mental iblis sekali lagi menembus dunia mental serigala teror, menghancurkan tekad serigala teror dengan mimpi buruk yang melampaui batas rasa sakit. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.